Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar mata kuliah perpindahan panas. Mata kuliah perpindahan panas ini adalah mata kuliah yang diberikan di semester 4 dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini mempelajari tentang perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi berupa jumlah kalor yang dipindahkan dari benda ke benda yang memiliki suhu yang berbeda. Koefisien perpindahan panas dan distribusi suhu pada lapisan media perpindahan panas baik menggunakan teori dasar dan atau simulasi berbasis computational fluid dynamics. Nah, capaian pembelajaran pada program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan analisis perpindahan panas dan merancang alat penukar kalor sederhana berbasis teori dasar perpindahan panas dan atau simulasi. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 1. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan perpindahan panas secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan kalor serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan perpindahan panas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung perpindahan panas pada alat penukar kalor. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mendesain alat penukar kalor sederhana. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi awal terkait dengan pendahuluan perpindahan panas secara general. Oke, baik, anak-anak, mahasiswa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita hari ini akan masuk ke pertemuan pertama mata kuliah perpindahan panas. Oke, kalian sudah dapat mata kuliah termodinamika kan sebelumnya? Sudah. Coba siapa? Noval, dapat apa termonya? Kemarin belajar termo itu ukuran perpindahan panasnya ada Pak untuk pengantarnya. Jadi harusnya untuk materi kali ini tidak terlalu rumit. Oke. Ada yang dapat A sini termonya? Oh, malu-malu nih ya. Kayak saya yakin kayaknya bagus-bagus ya nilainya ya. Oke, jadi perpindahan panas itu seperti kita kelanjutan dari termo ya, karena tadi ya seperti yang Noval bilang bahwa ada sedikit ya perpindahan panasnya di sana. Jadi memang kalian sebelum belajar perpindahan panas pasti belajar termo dulu. Oke, kita mulai dulu. Ini kan pertemuan pertama ya, jadi kita nggak ada hitung-hitungan dulu ya, masih santai. Oke, jadi pertama ya kita mulai perpindahan panas. Nah, perpindahan panas itu, ini bahasa Inggrisnya itu heat transfer. Jadi ini sama nih, heat transfer sama perpindahan panas itu dua hal yang sama, identik. Nah, panas itu kadang-kadang ya sering diterjemahkan dalam bentuk heat ya, atau kadang-kadang ada juga buku-buku yang memakai terminologi itu kalor. Jadi kalor, panas itu sama. Kalau diterjemahkan jadi heat. Nah, kemudian panas atau heat itu adalah suatu bentuk energi, gitu kan? Jadi energi. Nah, energi itu ya, mungkin kalian pernah belajar di termo juga ya, ada pasti pengenalan energi. Nah, energi itu dapat kita pindahkan dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Contohnya apa? Pada turbin, gitu kan? Ada kalor yang dikasih atau energi gerak, dia menggerakin turbin tuh. Dia ada perpindahan energi situ. Nah, di sini karena ada ini tadi ya, perpindahan tadi, ini akan menghasilkan perbedaan suhu. Nah, ini bedanya ya. Kalau heat itu energinya itu nanti akan menghasilkan perbedaan suhu. Nah, perbedaan suhu di sini ya, itu sering kita tuliskan nanti sebagai delta T ya. Nah, delta T itu pasti ya, itu terminologinya biasanya itu adalah T2 min T1 atau T akhir dikurangi T awal. Cuman nanti ketika kita belajar perpindahan panas, nanti kita akan seolah-olah dibalik ya. Jadi T1 min T2. Kenapa? Karena untuk mengkompensasi nanti ada tanda negatif. Karena nanti perpindahan panas itu selalu arahnya dari yang panas ke dingin. Jadi kan awalnya panas, pindahnya dingin gitu kan.
Jadi pasti apa? Negatif deltanya kan. Nanti untuk mengkompensasi kan nanti ada hukum Fourier yang mungkin bukan di pertemuan ini ya. Itu ada tanda negatifnya. Dan perbedaan suhu ini sering juga disebut sebagai apa? Driving force atau gaya penggerak. Kenapa bisa terjadi perpindahan panas? Karena ada perbedaan suhunya. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan termo ya, termodinamika. Jadi ketika kita belajar termo, kita tuh selalu lihat fokusnya dia keadaan apa? Setimbang, equilibrium gitu ya. Dan kita fokusnya apa? Terhadap jumlah panasnya. Berapa energinya, berapa kerjanya. Fokusnya seperti itu. Nah, sedangkan ketika kita belajar perpindahan panas atau heat transfer, yang kita lihat itu seberapa lama proses itu berlangsung. Makanya di sini nanti ya ada istilah nanti laju perpindahan panas. Nah, laju perpindahan panas itu adalah jumlah panas yang dipindahkan per satuan waktu. Jadi misalnya satuannya biasanya ya, energi itu satuannya adalah apa? Joule dibagi waktu, second ya. Berarti kan kalau joule bagi waktu itu sama dengan apa? Nah, ya watt ya, sama dengan watt. Nah, contoh perpindahan panas di sini. Ada yang suka ngopi nggak pagi-pagi? Nah, kopinya apa? Americano, espresso, latte. Oh, kapal api, kopi saset ya. Nah, oke, kopi saset. Nggak apa-apa. Kali aja ada yang ke coffee shop gitu pagi-pagi nggak ada ya. Nah, ini contoh ya, kita bikin kopi nih pagi-pagi. Terus misalnya udah beli kopinya jadi kebelet gitu kamar mandi. Nah, dingin. Kenapa coba dingin? Nah, benar, karena perpindahan panas. Nah, tadi perpindahan panas apa? Kan di dalam kopi itu dia suhunya tinggi ya. Kalau di sini tulisannya 70 tuh ya. Nah, dia akan pindah ke lingkungannya. Lingkungannya suhunya lebih rendah. Sehingga apa? Akan mencapai keadaan setimbang. Makanya di hukum ke-0 ya, termodinamika terkait dengan kesetimbangan termal ya. Artinya suatu sistem itu akan berusaha untuk menyeimbangkan diri ya. Lama-lama dia akan suhunya sama dengan suhu lingkungan. Karena lingkungannya kan lebih luas ya. Nanti lama-lama dia 20. Nggak mungkin tiba-tiba jadi es gitu. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Atau bisa juga ya, kita sering pernah dengar nggak? Termos. Nah, termos itu sebenarnya merek ya. Gitu ya. Nah, jadi ya kita bilang termos lah ya. Itu kita bisa mencegah supaya panas itu nggak pindah. Caranya gimana? Nah, itu kelihatan nggak? Itu ada yang namanya apa? Insulation. Nah, insulation itu menjaga. Jadi kalau di termo itu ada yang namanya apa? Kondisi dia apa? Saya ingat adiabatik. Nah, adiabatik itu apa? Tidak ada panas yang boleh masuk atau keluar dari sistem. Jadi dengan kita beri insulation ya, itu kita menjaga. Jadi itu mencegah supaya di dalam itu tadi kalau udah capek-capek bikin kopi nyeduh kapal api gitu ya. Ini sensor nih kayaknya nih. Nah, itu ya. Itu kita masukin ke termos, jadi kalau kebelet atau apapun minum masih panas gitu kan. Bisa sampai siang mungkin ya kalau insulasinya baik. Nah, kemudian berikutnya ya. Ini kaitannya dengan tadi arah perpindahan panas. Ingat ya, arah perpindahan panas itu pasti dapat dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Dan tadi besarnya heat transfer, berarti besarnya panas yang kita pindahkan itu dipengaruhi oleh namanya gradient temperatur atau delta T-nya ini. Jadi semakin besar delta T-nya berarti panas yang dipindahkan juga akan bisa semakin tinggi. Nah, ini kalau kita lihat gambar ya, ada T2, T1. Coba siapa? Salsa. Nah, coba arahnya dari mana? Kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah, bawah ke atas. Dari kiri ke kanan ya. Nah, bener gak? Sepakat? Sepakat. Nah, bener. Nah, kenapa? Karena lihat suhunya 100 yang kiri ya, yang kanan 20. Jadi di sini ya, nah lihat ya, hati-hati. Tidak harus T2 min T1 ya. Tergantung kondisinya. 21-nya itu kita lihatnya mana yang lebih panas, mana yang lebih dingin. Karena angka 1 dan 2 ya boleh dibolak-balik. Gitu ya, boleh dibolak-balik dan tadi boleh saja yang panasnya di kanan, yang dinginnya di kiri. Itu jadi kalian harus tahu, harus selalu apa dari yang panas ke yang dingin. Jadi artinya kalau saya punya pelat gitu ya, ini pelat misalnya. Set. Ini tidak adiabatis ya.
Nah, pelat ini kita panasin gitu ya, ini dibakar gitu ya. Arah perpindahan panasnya gimana? Coba Iqbal, bener ya? Rizal, maaf, Rizal, gimana Rizal? Ya, dari bawah ke atas. Nah, jadi nanti gini ya. Nah, nanti dia akan, yang di sini akan lebih panas ya dibandingkan sini. Nanti akan seperti ini. Oke, coba tadi udah jelas tadi contoh aplikasinya adalah kita bikin kopi jadi dingin, kemudian tadi termos ya untuk mencegah. Ada nggak aplikasi lain misalnya perpindahan panas dalam industri? Ada yang tahu? Siapa? Davin, coba Davin. Menurut saya itu ada heat exchanger, Pak. Wow, heat exchanger. Oh, keren banget. Mendinginkan oli, Pak. Oh, mendinginkan oli. Mantap, boleh, benar. Oke, ada lagi? Cooling tower, Pak, buat mendinginkan air. Oh, cooling tower, benar. Wah, ini kalian udah advance banget ya kayaknya. Ada lagi? Nah, bahkan ya, yang sederhana itu contoh di sini adalah apa? Tubuh manusia. Kalian pernah keringetan nggak sih? Nah, keringetan itu adalah mekanisme alami tubuh apa untuk menghilangkan panas. Jadi kalian tubuh kalian panas, kalian akan keringetan. Kenapa? Kalian akan berusaha menyesuaikan tubuh kalian. Nah, itu contoh lain ya, yang sederhana ya. Di tubuh kita pun ada mekanisme perpindahan panas. Nah, tadi di industri, contoh tadi apa? Ada heat exchanger, ada cooling tower. Nah, ini contoh di power plant ya, atau pembangkit. Misalnya pembangkit itu pasti biasanya ya, beberapa pembangkit, misalnya PLTU, PLTN, itu ada yang namanya heat exchanger, alat penukar kalor. Gitu juga ada cooling tower, gitu ya. Nah, aplikasi lain tadi bisa di air conditioning system, heating system ya. Nah, bahkan kalau kalian punya laptop, itu biasanya suka bunyi ya, kalau kalian banyak main game gitu, bunyi kipasnya. Nah, itu mekanisme perpindahan panas juga. Sama. Oke, baik. Selanjutnya ya, selanjutnya saya akan bahas terkait dengan energi. Nah, ini energi ini sebenarnya mungkin kalian sudah pernah dapat juga ya di termo. Jadi kalau kita punya total energi ya, energi total, itu sebenarnya biasanya ya, itu kita bagi dua. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di bagian ini, ada yang disebut sebagai energi dalam, ada yang disebut sebagai energi mekanik. Ya, jadi ada energi dalam, ada energi mekanik. Nah, energi mekanik itu yang biasanya kita sudah pelajari ya, yang sering banget misalnya apa? Energi kinetik, energi potensial. Nah, kinetik dan potensial itu apa bedanya? Kinetik ketika benda itu bergerak. Ya. Ketika ada pergerakan, ada kecepatan, maka ada energi kinetik. Nah, kalau potensial apa? Ketika ada perbedaan ketinggian. Dan saat benda itu bisa dibilang belum bergerak. Nah, potensi itu ya, ada perbedaan ketinggian. Nah, ini disebut sebagai energi mekanik atau mechanical energy. Nah, energi dalam itu bisa dipecah lagi. Nah, yang paling cukup banyak kontribusinya itu adalah energi termal atau energi panas dan yang lain-lain. Nah, energi panas bisa kita bagi dua. Ada yang disebut sebagai sensible heat dan latent heat atau calor sensible, calor laten. Nah, bedanya apa? Ada yang bisa jawab bedanya calor sensible dan laten? Ini pelajaran SMA. Ini mana, Rika? Gimana? Kalau calor sensible itu dia perubahan panas yang nggak berubah fasa. Sensible tidak berubah fasa, kalau laten Berubah fasa. ada perubahan fasa. Nah, simpelnya gitu ya, bedanya sensible dan laten. Nah, kemudian yang lain-lain, energi lain-lain tuh macam-macam ya. Ada energi misalnya energi kimia, energi nuklir. Nah, itu energi lain-lain. Nah, biasanya ya kalau dalam perpindahan panas atau termodinamika, kita fokusnya itu ke termoenergi dan mechanical energi. Itu yang kita sebut sebagai energi. Nah, itu ya. Nah, di sini ketika mungkin kalian masih ingat ya, ketika ada suatu pergerakan fluida, maka energi itu akan kita tulis dalam bentuk H. H itu apa? H itu entalpi. Ya, entalpi itu karena dia ada pergerakan, itu dipengaruhi oleh energi dalam, energi diam ya, U-nya biasanya, plus PV. P-nya itu tekanan, V-nya itu spesifik volume. Oke. Nah, ini sedikit kita ulang lagi di materi termo sedikit. Nah, di termo juga ada ya namanya persamaan gas ideal. Untuk contoh gas ideal apa? Ada yang tahu gas ideal? Yang sering dianalogikan, diasumsikan sebagai gas ideal. Apa? Yang kita hirup apa nih? Darah. Nah,
Jadi udara itu sering kalau perhitungan ya, termo itu dianalogikan dia sebagai gas ideal. Nah ini persamaan gas ideal ya, PV sama dengan RT. Nah kemudian juga nanti ada terkait dengan specific heat. Bahasa Inggrisnya specific heat, bahasa Indonesianya sering diterjemahkan sebagai kalor jenis. Jadi kalau ada kata-kata spesifik ya, specific heat, kemudian specific volume, itu pasti dia dibagi massa ya. Heat itu apa? Energi panas. Nah energi panas satuannya apa? Joule gitu kan. Nah kalau ada spesifiknya bisa dibagi massa. Ya. Nah, di sini kalau spesifik heat satuannya apa? Dalam kilojoule per kilogram Kelvin atau derajat Celcius. Nah enaknya nanti ya perpindahan panas itu ya nanti ya. Kita itu kan hanya melihat tadi deltanya ya, deltanya. Delta itu perubahannya kan. Kalian tahu kan kalau skala apa? Suhu ya. Kita punya Celcius. Kita punya apa? Seringnya Kelvin ya. Nah, Kelvin itu SI itu Kelvin ya. Kita pakai SI standar internasionalnya itu Kelvin. Nah, tapi kalau kehidupan sehari-hari kita pakainya Celcius. Jadi kan bisa dibilang ya, mayoritas masyarakat dunia itu menggunakan Celcius kecuali orang Amerika yang menggunakan Fahrenheit. Nah, Kelvin itu skala absolut kita bilang ya, skala absolut. Kenapa? Karena dia punya nol mutlak. Jadi ada nolnya dan tidak ada nilai negatif ya. Nah, hubungan Celsius dan Kelvin apa? 0 ya, 0 derajat Celcius sama dengan kurang lebih 273 Kelvin. Dan deltanya kalau naik 1 derajat Celcius itu sama saja naik 1 Kelvin. Naik 2 derajat, naik 2 Kelvin. Makanya enaknya nanti di perpindahan panas kalian tidak perlu konversi. Karena kita pakainya apa? Delta T-nya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk kalor jenis itu ada 2, ada CP dan CV. CP itu kalau ini kalau orang Sunda kadang-kadang kebalik ya, antara P sama aja. CP dan CP gitu ya. Ada CP dan CV ya. Nah, CP itu pada tekanan, pressure ya, konstan, CV pada volume konstan. Dan kalor jenis itu secara umum ya, dia akan bergantung kepada tekanan dan suhu. Contoh di sini yang sebelah kanan kalian itu kalau kita naikin ya dari 300 ke 301 Kelvin ya. Kemudian kita naikin dari 1000 ke 1001 Kelvin. Sama-sama naik 1 Kelvin, tetapi energi yang dibutuhkan itu berbeda. Nah, kemudian sedikit lagi review, ada istilah yang disebut sebagai zat yang tak termampatkan atau incompressible substance. Contohnya, masih ingat nggak? Zat tak termampatkan apa? Nah, airnya tuh air H2O atau air udara nih? Water ya, H2O ya. Nah, jadi kalau tadi ingat aja kompresor udara gitu ya. Tahu kan kompresor udara? Kompresor udara itu pasti isinya udara, nggak ada kompresor isinya air water ya, nggak ada ya. Kan air kompresor ya, tapi bukan artinya itu isinya air, isinya udara. Jadi oke ya. Jadi air atau water ya, itu zat yang tak termampatkan. Artinya apa? Dia memiliki volume spesifik ya. Atau di sini bisa kita lihat secara density ya. Karena kan density itu raw ya. Nah, sedangkan volume spesifik itu adalah ini kita pakai V ini ya. Hubungannya apa? V itu adalah 1 per raw. Kebalikannya. Nah, itu bisa dibilang tidak berubah ketika suhunya naik, tekanan naik. Jadi tidak berubah itu dalam artinya perubahannya sangat-sangat kecil. Jadi kita abaikan. Nah, pada kasus tadi ya, kalau jenis dari zat yang tak termampatkan, nah dia hanya bergantung pada suhu saja. Nanti dia akan persamaan ya, ini seperti ini. Oke, nah sekarang kita masuk sedikit ke awal perpindahan panas, yaitu terkait dengan perpindahan energi. Ya, perpindahan energi. Tadi kita tahu ya bahwa panas itu adalah suatu energi. Nah, kita sering bilang ada yang namanya heat. Nah, tadi heat itu energi panas, kalor ya, kalor. Simbolnya adalah Q atau Ki ya bahasa Indonesia. Kemudian ada work, itu kerja. Simbolnya W. Nah, kalau kita ingat-ingat ya, masih ingat nggak kita? Ki itu kan tadi satuannya apa tadi? Joule. Kerja satuannya apa? Joule juga. Nah, jadi sebenarnya secara satuan sama, mirip ya.
tapi artinya itu berbeda. Nah, kemudian ada tadi yang disebut sebagai daya. Nah, daya itu adalah kerja persatuan waktu, joule per detik. Nah, jadi kalau heat ya, heat itu apa tadi? Energi tadi ya, dia energi. Tadi bisa dalam bentuk panas. Jadi kalau kita misalnya ya, batu bara lah ya. Batu bara itu bisa manasin air, kenapa? Karena tadi dia ada energi panas yang dihasilkan. Hasilnya adalah berupa kerja, gitu ya. Jadi kita manasin batu bara nih ya, misalnya di pabrik semen. Pabrik semen kan ada ini ya, ada kiln ya. Ya. Di kiln itu kan pakai batu bara. Nah, itu dipanasin. Itu energinya heat ya. Nanti kilnnya dipakai buat apa? Memanaskan itu semen loh. Itu kan tidak ada proses konversi ya. Tapi ketika di pembangkit, misalnya pembangkit energi, batu bara dipanaskan, kemudian nanti masuk heat exchanger ya, ada air yang dipanaskan jadi uap, masuk ke turbin, itu akan menghasilkan kerja, gitu ya. Nah, kalau kerja tadi itu watt per satuan waktu ya. Nah, ada kadang-kadang kita pakai menggunakan istilah horsepower atau tenaga kuda atau PK, power kuda ya PK ya. Ya, jadi horsepower. Nah, kenapa? Karena zaman dulu orang itu ya buat bantu kerja itu pakai kuda. Beneran pakai kuda ya. Kemudian kalian nonton film-film jadul gitu ya. Zaman kayak King Arthur atau apalah gitu kan. Misalnya itu bikin gitu. Sesuatu itu kayak kuda muter-muter gitu ya. Nah, mungkin pernah lihat. Nah, jadi dikonversi ya bahwa 1 horsepower itu kurang lebih sekitar 746 watt. Nah, di sini sehari-hari ya, kita itu sering merujuk ke dalam bentuk sensible heat ya. Dan laten itu kita sebut sebagai energi dalam dan energi dalam itu sebagai heat saja. Jadi, ya udah kita itu sebagai panas. Kita tidak membedakan ya, tidak membedakan. Nah, pada termodinamika ya, bentuk energi tersebut kita sebut sebagai energi termal. Nah, jadi heat itu adalah sama seperti energi termal. Nah, sedangkan perpindahan panasnya atau perpindahannya kita sebut sebagai heat transfer. Yang mana heat transfer itu nanti satuannya sama seperti daya. Ya, sama seperti daya. Dia dalam watt. Contoh ya, di sini kita punya suatu piston. Ya. Dalamnya piston silinder. Nah, di dalam silinder itu ada 2 fasa ya, ada yang liquid, ada yang vapor gas. Suhunya sama 80 derajat, artinya dia dalam kondisi steam-bank. Nah, karena dia tidak terinsulasi, tidak ada insulatornya ya, maka akan ada perpindahan panas dari luar ke dalam. Tapi di sini tidak melakukan kerja. Kalau kerja pistonnya naik, turun. Ini enggak nih, pistonnya naik. Dia ada kicknya, tapi tidak ada kerjanya ya. Nah, kemudian di sini ya. Nah, banyak energi yang kita pindahkan selama proses heat transfer itu kita nyatakan simbolnya Q tadi ya. Jadi Q itu kita pakai nanti simbolnya untuk mata kuliah ini ya. Q itu adalah untuk energinya. Nah, sedangkan heat transfer rate kita pakai simbolnya itu sama Q tapi ada bulat di atasnya. Q dot gitu ya, Q dot. Jadi Q dot, kalian mungkin pernah belajar mekanika fluida ya, ada M dot gitu ya. Nah, kalau ada dotnya, ada titik di atasnya, itu artinya dia dibagi waktu. Ya, dia berubah terhadap waktu. Nah, karena Q dot maka satuannya adalah joule per second atau sama dengan watt ya. Nah, ini jangan takut lihat bentuk integral ya. Jangan tegang. Jadi ini secara definisi saja ya. Bahwa Q itu apa? Heat-nya, kalornya, energinya itu sama dengan integral perubahan waktu ya, perubahan waktu Q dot. Ini laju perpindahan waktu dikalikan dengan dt, perubahan waktunya. Atau simpelnya kita punya gini ya. Q sama dengan kalau udah kita selesaikan ya. Q dot kali delta T. Tadi kan Q itu satuannya apa? Q itu satuannya adalah joule. Ini adalah joule per second dikali second, hasilnya joule kan. Gitu ya. Nah, ketika Q dot-nya konstan atau laju perpindahan panasnya tetap,
Maka ini bisa kita tuliskan seperti ini. Yang saya tulis Bapak tulis ya. Jadi kalian nggak usah takut sama bentuk integralnya. Karena kalau nggak konstan. Nah kemudian ada yang namanya heat flux. Nah ini beda lagi nih. Heat flux itu ada flux panas ya. Artinya ketika berapa banyak panas yang masuk ke dalam suatu penampang. Jadi gampang gini, ada orang masuk ke sini, pintu tuh. Nah, pintu itu adalah banyaknya panas. Jadi kalau ada banyak orang masuk, dibagi dengan apa? Luasnya. Gitu ya. Nah, berikutnya ada mekanisme terkait dengan heat transfer. Jadi ada 3 ya mekanismenya. Yang pertama konduksi, kedua konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Nah, untuk konduksi, konveksi, dan radiasi, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, untuk pertemuan ini mungkin ada pertanyaan? Sebelum saya tutup? Silakan mungkin. Oh, siapa depan dulu nih? Mau Salsa dulu, mau Nova dulu? Oh, Salsa dulu. Silakan mau Salsa. Pak, kan kalau dalam kehidupan sehari-hari banyak orang masih bingung kenapa baju hitam itu lebih menyerap panas dibandingkan Oh, dengan baju putih. pertanyaan bagus. Nah, itu karena apa? Radiasi. Nah, radiasi ya. Itu katanya kaitan dengan radiasi. Nah, jadi warna hitam itu sudah terbukti gitu ya. Dia tidak memantulkan panas, tapi dia menyerap. Beda dengan warna putih. Putih itu cenderung untuk memantulkan panas. Nah, ini sedikit nyambung ke perubahan iklim ya. Kenapa terjadi perubahan iklim? Karena salah satunya kan mencairnya es di kutub. Ternyata es di kutub itu salah satu fungsinya adalah untuk memantulkan. Sedangkan lautan itu warna gelap ya, dia cenderung untuk menyerap. Jadi efek domino ya. Nah, ya makin lama makin parah kan, nah gitu. Nah itu ya. Dan itu nanti ada namanya radiasi benda hitam. Nanti kita belajar nanti radiasi benda hitam. Oke, Noval gimana? Iqbal. Tadi yang persamaan gas dia itu saya tahunya biasanya PVNRT, tapi tadi PVRT doang. Oh ya, kenapa tuh? Karena beda satuan. Nah jadi gini ya, kita pakai mana tadi? Gas idaman ya. Oh ini ya, RT. Karena V di sini dalam bentuk spesifik heat. Gitu ya. Bukan V biasanya kalau yang di SMA tuh dalam bentuk apa? Volume. Nah, gitu ya. Dan nanti beda itu ada bedanya sedikit itu. Dan R yang dipakai juga kita pakai konstanta gas universal. Nah, N di situ mol ya, jumlah mol. Itu tergantung nanti spesifik terhadap biasanya kalau pakai NRT ya, itu spesifik terhadap materialnya apa. Gitu ya. Gasnya apa. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan hari ini. Hari ini tidak saya kasih tugas ya. Kalian belajar lagi aja. Nanti ada tugas minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.